orang mampu. Dulu mereka bunuh anak-anak mereka karena takut jangan sampai anaknya kalau besar diperkosa orang. Kalau sekarang sebagian aborsi karena ibunya. Jadi ini lebih kejam itu daripada ini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada ayat lain berkata nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena ada juga orang yang membunuh anak-anaknya, dia kaya tapi dia khawatir jangan sampai anaknya kalau besar jatuh miskin. Maka Allah di situ berkata, kami yang memberi mereka rezeki, kami beri juga kamu. Kalau di sini didahulukan kami memberi kamu rezeki karena yang takut dia. Kalau di sana dia takut terhadap anaknya. Itu wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan mendekati fawahish, sesuatu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk yang dimaksud di sini adalah zina dan semacamnya. Jangan dekati. Lihat tadi. Wala taqtulu, jangan bunuh. Kalau di sini jangan dekati zina. Kenapa? Ini yang dilarang bukan zinanya, mendekatinya aja udah dilarang. Beda kan? Iya, iya. Kenapa itu? Karena nafsu, apalagi birahi, biasa tidak terkontrol. Anda melangkah sedikit itu didorong terus. Karena itu jangan dekati. Itu sebabnya Islam melarang pergaulan bebas. Karena kita tidak bisa mengontrol diri itu. Iya kan? Di itu dikatakan jangan dekati. Bukan dikatakan jangan berzina. Jangan dekati. Jangan dua-duaan. Jangan pegang-pegangan. Kalau belum kawin. Kalau sudah kawin boleh. Itu. Karena itu mendekati. Jangan membuka aurat. Karena itu mendekati. Itu pesannya. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Kalau ada satu orang meninggalkan maksiat yang jelas, yang nyata, boleh jadi dia tidak tinggalkan yang sembunyi-sembunyi. Ada orang takut ketahuan bahwa dia berzina. Hanya karena takut ketahuan dia berzina, boleh jadi kalau ditutup-tutupi dia tidak takut. Karena itu dikatakan yang nyata maupun yang tersembunyi. Siapa yang meninggalkan kemaksiatan yang tersembunyi, itu artinya dia takut Tuhan. Otomatis dia juga akan malu pada manusia. Sekarang ada orang yang tidak malu. Maksudnya nggak ketahuan orang gitu ya? Iya, kalau tidak ketahuan orang ya nggak apa-apa. Iya. Itu nggak benar. Ma zahara minha wa ma batan. Baik. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan juga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Mengapa dia katakan yang diharamkan Allah kecuali dengan hak? Karena ada pembunuhan yang dibenarkan Allah. Baik, pembunuhan seperti apa yang dibenarkan oleh Allah? Nah, buat yang pengen tahu, kita lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Yang dia tidak katakan, jangan makan harta anak yatim. Jangan dekati secara sewenang-wenang harta anak yatim itu. Tetapi hendaklah kamu perlakukan anak yatim dan hartanya itu cara yang terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am. Nah, buat Anda yang baru bergabung, surah yang dibahas adalah ayat yang dibahas adalah ayat 151 sampai 153. Tadi ada satu pertanyaan yang menggantung sebenarnya di segmen sebelumnya, yaitu dikatakan gitu, ada orang yang boleh untuk dibunuh. Nah, orang seperti apa? Syaratnya apa gitu, Pak Quraish? Silakan Pak Quraish dilanjutkan lagi. Baik, kita lihat. Jadi jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali hak. Ada satu orang membunuh orang lain secara aniaya. Keluarganya bisa menuntut kepada yang berwenang, hakim, pemerintah,
agar supaya dia dibunuh. Itu namanya qisas. Kisos. Ketika itu terjadi, itu namanya pembunuhan yang hak. Kalau dalam peperangan, terjadi peperangan, ada musuh yang ingin membunuh Anda, dan peperangan itu adalah peperangan yang adil Anda lakukan, maka adalah boleh Anda membunuh dia. Itu semua hak, ya kan? Nah, jadi jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Kalau membunuh sewenang-wenang, atau ada keluarga Anda dibunuh, lantas Anda sendiri yang mau bunuh, balas dendam, itu tidak boleh. Oh, bukan begitu kisos itu, bukan begitu. Tidak. Ada proses. Dia harus ke pengadilan, harus diadili, harus terbukti dengan jelas. Itu namanya bil haq. Oke. Itulah wasiat Allah kepadamu, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu terhalangi sehingga tidak melakukan larangan-larangan ini. Apa itu? Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak membunuh anak-anak apapun alasannya. Yang keempat, tidak mendekati perzinahan. Yang kelima, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Sudah 5 nih. Mari kita lihat 5 berikutnya pada ayatnya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Jangan dekati lagi. Anak yatim kesian, tidak bisa apa-apa. Dia tidak katakan jangan makan harta anak yatim. Jangan dekati secara sewenang-wenang harta anak yatim itu, tetapi hendaklah kamu perlakukan anak yatim dan hartanya itu dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Kalau perlu kamu berkorban untuk anak yatim, ya kan? Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia menjadi dewasa, sudah tidak anak yatim, serahkan hartanya kepada dia. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qist. Al qist itu artinya adil, keadilan yang menjadikan kedua belah pihak senang. Kalau Anda menimbang, timbanglah secara adil sehingga Anda senang, dia juga yang menerima senang. Jangan kurangi. Karena kalau kurangi, cuma Anda yang senang. Dia nggak senang. Kalau Anda pembeli nuntut terlalu banyak, tambah-tambah, cuma Anda yang senang. Jualnya enggak. Yang menjual tidak senang, ya kan? Jadi secara adil, dua-dua harus. Bukan hanya dari sisi penjual ya. Memang ayat ini memberi isyarat, memang menimbang itu terlalu sulit. Ya, mau timbang beras, mungkin ada lebih 1-2 butir ya. Maka dikatakan di sini, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi berlebih sedikit, berkurang sedikit, itu ditoleransi. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu berbicara, berlaku adillah. Dia tidak katakan kalau kamu bertindak. Berbicara saja harus adil. Ya kan? Berbicara aja harus adil. Apa dikatakan? Walau kana dza qurba. Walaupun pembicaraan itu merugikan kerabat kamu. KKN tidak ada. Berbicara. Oh, ini sebenarnya ya enggak apa-apalah kamu ini. Tidak ada tindakan. Pembicaraan harus adil. Dalam bahasa Al-Quran itu keadilan walau terhadap diri Anda sendiri. Terhadap diri Anda harus adil. Apalagi terhadap orang lain. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa bi ahdillahi aufu. Dan janji-janji kamu terhadap Allah sempurnakan. Ada orang berjanji, ya Allah, kalau saya lulus, saya mau puasa. Ada begitu ya?
Ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya akan bersyukur begini-begini. Itu nazar. Ada juga janji. Sempurnakan janji kamu kepada Allah. Kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Janji dah itu. Janji. Sempurnakan. Ya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang diwasiatkan kepada kamu agar supaya kamu selalu merenung dan mengingat. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku, agamaku yang merupakan jalan lebar yang lurus. Nah, coba lihat. Agama Islam ini jalan lebar, jalan tol. Bisa menampung banyak mobil, ya, jalan tol. Bisa menampung banyak pendapat. Kita tidak perlu berdesak-desakan. Kita tidak perlu singgung-menyinggung. Yang mau ini silahkan. Di sini ada Muhammadiyah, ya. Yang mau ambil faham Muhammadiyah silahkan. Yang mau ambil faham NU silahkan. Yang mau istirahat, jalan lebar. Dan tidak berliku-liku. Mustaqimah, lurus. Itu agama Islam. Ada orang yang picik, ya, mau jadikan Islam itu sempit. Oh, cuma ini yang boleh, ini tidak boleh. Bukan itu agama. Ya toh? Mau 8 rakaat boleh. Ya. Mau 20? Boleh. Silakan. Fa hadza siratun mustaqimah fattabi'uhu, maka ikutilah itu secara bersungguh-sungguh dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan mengakibatkan kamu bercerai-berai, menghindar jauh dari jalan Allah. Itulah wasiat Allah agar supaya kamu bertakwa. Itu 10 wasiat Allah yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Kita lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah Tuhan, tidak boleh diikuti. Tetapi tetap harus berbuat baik kepada orang